prinsip neuroplastisitas ini memang ada dua sisi ya, bisa positif dan bisa negatif. Dan itu semua tergantung dari perilaku kita dan juga kecenderungan berpikir kita. Ketika kita belajar, kuncinya itu adalah pengulangan. Semakin sering diulang sesuatu, itu akan semakin efisien diproses di otak kita. Repetisi gitu ya Pak? Ya, repetisi. Benar. Jadi bahwa neuroplastisitas itu bisa terjadi dalam waktu yang dekat, misalnya memperoleh informasi baru, misalnya dari podcast ini, terus kemudian ada koneksi baru gitu ya. Nah, tapi koneksi baru itu biasanya masih rentan sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi UGM. Di ruang bincang santai ini, tapi bermakna, kita akan membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan psikologi, pendidikan, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas hal yang relatable sekali dengan kehidupan kita dan ilmunya akan bisa diaplikasikan hari ini juga gitu ya. Konsep paling revolusioner dalam ilmu saraf yakni neuroplasticity. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yakni Bapak Zulfikri Hakim, SPSC yang merupakan seorang dosen dari Fakultas Psikologi UGM dan background pendidikan S1 di Fakultas Psikologi UGM dan melanjutkan pendidikan beliau S2 di Edvard Loren University Budapest, Hungaria di bidang computational dan cognitive neuroscience. Minat utama penelitian beliau berfokus pada proses mental dan perilaku dan juga elektroensefalografi. Dan dari latar belakang pendidikan beliau dan ekspertis beliau di penelitian, beliau sangat ahli di bidang mental, neural, dan perilaku. Oleh karena itu, kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Zul. Selamat siang. Udah siap ya Pak Zul ya, berbagi siap dengan kita di sini sharing tentang neuroplasticity. Jadi seperti apa sih neuroplasticity itu gitu, yaitu kemampuan otak kita ya untuk berubah dan beradaptasi gitu. Apakah otak kita itu bisa di-upgrade gitu atau bahkan justru downgrade kayak gitu. Dan di sini kita akan bahas sama-sama. Jadi tanpa menunggu lama lagi, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yakni mungkin kita mau sharing dulu tentang pembahasan, mungkin bisa dijelasin Pak gitu. Secara sederhana, apa sih itu neuroplasticity gitu, dan mengapa konsep ini tuh jadi penting untuk kita bahas dan untuk kita memahami bagaimana sih otak kita itu bekerja. Ya, baik. Oke, jadi neuroplastisitas itu sebenarnya secara umum definisinya itu adalah kemampuan dari otak kita itu untuk berubah ya, beradaptasi terhadap tuntutan dari lingkungan. Karena secara umum kan otak kita ini, misalnya di manekin ini ya, otak kita ini kan terdiri atas miliaran sel. Nah, setiap sel itu sebenarnya punya koneksi dengan sel-sel yang terdekatnya. Satu sel itu bisa sampai punya 10.000 sampai 20.000 koneksi. Dan setiap kali kita belajar hal yang baru atau kita melakukan sesuatu, itu akan tercermin di koneksi-koneksi itu. Nah, jadi dari kombinasi dari koneksi-koneksi antar sel itu bisa berubah dan mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita saat ini maupun juga selama kita hidup, itu koneksinya akan terus berubah baik secara struktural maupun fungsional. Berarti dengan belajar itu otak kita sebenarnya berubah ya gitu, bukan dari bawaan lahir misalnya kemampuannya segitu ya udah akan segitu aja gitu ya Pak ya. Ya, jadi misalnya ketika saat ini Mbak Aulia mendengar saya berbicara terus kemudian mendapatkan informasi bahwa ternyata koneksi otak itu bisa berubah. Nah, itu sebenarnya di otaknya Mbak Aulia itu sudah ada koneksi baru yang terjalin. Dan itu nanti tergantung apakah koneksi itu akan dipertahankan atau nanti akan menghilang, itu nanti tergantung ya, ada banyak faktor di situ. Tapi setiap saat kita mencerna informasi baru atau tidak harus baru, ketika kita melihat sesuatu atau kita merasakan sesuatu, itu sebenarnya ada koneksi-koneksi juga yang terhubung. Oke. Berarti ini ya, semakin banyak kita melatih otak kita juga akan semakin berkembang gitu ya Pak ya? Ya, berkembang dalam artian ada koneksi. Ada baru, koneksi gitu. Karena bertambah sel-sel saraf yang berkoneksi satu sama lain kayak gitu. Ya. Kalau selanjutnya Pak,
bagaimana proses neuroplasticity ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya nggak harus dengan kita mempelajari sesuatu gitu. Misalnya mungkin kita pulih dari trauma ataupun mungkin berubah dari memiliki kebiasaan buruk. Setelah itu kita melatih untuk beralih ke kebiasaan yang lebih baik. Ya, oke. Jadi prinsip neuroplastisitas ini memang ada dua sisi ya, bisa positif dan bisa negatif. Dan itu semua tergantung dari perilaku kita dan juga kecenderungan berpikir kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seandainya misalnya kita belajar sesuatu yang baru, misalnya alat musik baru, itu kan ketika katakanlah belajar gitar ya, terus kemudian jari-jarinya itu masih susah, terus kemudian menghafalkan kunci-kunci gitarnya itu juga masih susah. Nah, itu artinya koneksi sel-sel saraf yang menggerakkan jari-jari itu juga belum terlalu kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama kita semakin mengulang kemampuan tersebut, itu nanti koneksinya juga akan semakin kuat dan akan semakin efisien gitu ya. Sehingga semakin lama bahkan kalau yang sudah pro itu kan bisa main gitar tanpa berpikir gitu, sudah bisa mencocokkan suara dan melakukan manuver-manuver jari yang lebih rumit dibandingkan yang baru pemula. Nah, itu tercermin dari seberapa kuat koneksi dari sel-sel yang ada di otak kita. Dan ini juga berhubungan dengan pemulihan dari psikologis ya. Karena pada dasarnya semua terapi psikologis itu adalah menarget perubahan proses mental ya. Dan itu bisa dari struktural maupun dari fungsional. Jadi misalnya pada orang yang mengalami kecemasan gitu. Nah, riset dalam pencitraan otak itu menemukan bukti bahwa kecemasan itu ada hubungannya dengan amigdala yang itu merupakan bagian otak yang dia itu memproses sinyal bahaya. Nah, orang yang mengalami kecemasan itu ternyata bagian amigdalanya itu cukup overreaktif gitu. Dan ketika diberi terapi misalnya CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy, jadi individu itu dilatih untuk melakukan restrukturisasi pikirannya terhadap situasi yang dialami sehari-hari, itu ternyata memang ada perubahan koneksi di amigdalanya dan juga secara aktivitas amigdalanya itu juga berubah gitu. Nah, itu salah satu contoh ini saja sih, contoh sederhana tentang bagaimana sebenarnya psikoterapi atau misalnya terapi yang lain itu juga bisa sebenarnya menarget neuroplastisitas dari otak itu sendiri. Jadi lebih ke kesiapan amigdala itu untuk menghadapi tanda bahaya ataupun segala sesuatu yang untuk dia bisa meregulasi gitu ya keadaan. Ya, kalau dalam kasus kecemasan itu ya. Gitu. Berarti tandanya ada peluang untuk pulih melalui otak kita sendiri gitu. Ya, sebenarnya betul. Otak kita bisa survive gitu, tergantung gimana kita terbuka enggak atau melatih otak kita untuk pulih gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang setiap perubahan cara berpikir maupun perubahan perilaku itu juga akan tercermin di perubahan koneksi antar sel saraf. Ya, nah tadi juga saya menyebutkan bahwa neuroplastisitas itu kan ada dua sisinya ya. Nah karena memang itu bisa juga terjadi untuk perilaku yang tidak baik juga. Jadi misalnya adiksi. Ketika sebuah bisa adiksi pornografi, adiksi judi atau adiksi game atau internet dan lain sebagainya, semua dasarnya sama. Ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang terus dan itu diulang terus, akan terjadi restrukturisasi secara struktural maupun fungsional di otak kita yang menjadikan kegiatan itu semakin efisien diproses di otak kita. Sehingga lama-kelamaan adiksi akan semakin kuat dan menjadi habitual, menjadi kebiasaan. Kebiasaan ya. Okay. Berarti memang banyak sekali potensi yang positif sebenarnya kalau kita mau memaksimalkan potensi otak kita gitu untuk berkembang. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah kemampuan otak itu untuk berubah tetap ada seiring bertambahnya usia gitu, dan bagaimana neuroplasticity ini berperan dalam penyembuhan luka psikologis atau gangguan mental itu sendiri. Karena kan biasanya kadang kita selalu berpikir kalau belajar di waktu dewasa itu mungkin susah gitu, nggak seperti waktu kecil atau bahkan ya udah nggak terlalu bisa adaptasi atau nggak terlalu bisa memahami secepat pada saat di zaman sekolah dibandingkan
kita di perkuliahan misal seperti itu. Ya, baik. Jadi memang benar bahwa ketika kita sudah dewasa ataupun sudah lansia itu belajar hal baru itu memang lebih susah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi neuroplastisitas ini hubungannya dengan koneksi sel saraf. Memang ketika kita sudah lahir gitu ya, sudah ada di dunia ini, itu tidak ada lagi sel-sel otak baru yang ditumbuhkan, kecuali di beberapa area otak ada. Tapi secara umum otak kita itu tidak lagi menumbuhkan sel-sel baru. Tapi yang ditambah atau dikurangi itu adalah koneksinya. Nah itu konsep dari neuroplastisitas kan di situ. Neuroplastisitas itu tetap ada sepanjang hidup kita, tapi memang yang paling kuat dan paling optimal itu adalah di masa kecil. Jadi ketika masa kecil itu memang otak secara masif melakukan restrukturisasi tergantung dari pengalaman hidupnya. Dan ini yang disebut sebagai synaptic pruning ya. Jadi otak kita itu sebenarnya ketika masih kecil itu koneksinya jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Tapi seiring dengan pengalaman hidup, koneksi-koneksi yang sering digunakan akan dikuatkan, sementara koneksi yang tidak pernah digunakan akan dilemahkan. Jadi memang itu yang terjadi sehingga ketika masa kecil itu belajar hal baru itu sangat cepat sekali. Mudah diingat. Ya, sangat cepat sekali. Waktu remaja mungkin semakin menurun, lansia apalagi semakin menurun. Tapi bukan berarti tidak bisa ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau di dewasa atau lansia itu ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk belajar hal baru, yaitu sebenarnya adalah faktor lingkungannya. Jadi misalnya nutrisi gitu. Nutrisi kalau kita atau misalnya olahraga, aktivitas fisik. Gaya hidup ya Pak ya. Iya, gaya hidup. Terus kemudian juga pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya itu semua berpengaruh terhadap seberapa reseptif atau seberapa mudah sih kita menerima informasi baru. Kayak open dengan lingkungan atau fakta-fakta kayak gitu ya Pak. Maksudnya ada perbedaan dan kita bisa menerima perbedaan itu. Iya, kurang lebih ya seperti itu. Berarti memang segitu luar biasanya neuroplasticity ini atau kemampuan otak kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hal-hal baru yang kita pelajari atau bahkan pulih dari kondisi trauma misalkan kayak gitu. Dan lalu apa saja Pak konteks misalnya dalam pendidikan atau pengasuhan dan bagaimana pemahaman tentang neuroplasticity ini bisa membantu guru atau orang tua dan juga pelajar dan mahasiswa itu sendiri Pak? Oke. Jadi kalau mungkin ini menjadi cukup merubah perspektif kita bahwa selama ini kita berpikir bahwa prestasi misalnya itu kan dipengaruhi oleh kecerdasan. Iya benar. Memang benar bahwa kecerdasan itu ada faktornya, tapi bukan berarti ketika seorang itu kecerdasannya rendah itu dia tidak bisa belajar hal baru. Jadi tidak hanya semata-mata soal ini pinter, ini bodoh dan lain sebagainya, tapi adalah soal tadi ketika kita belajar kuncinya itu adalah pengulangan. Semakin sering diulang sesuatu itu akan semakin efisien diproses di otak kita. Repetisi gitu ya Pak? Ya, repetisi. Benar. Jadi repetisi itu selalu bagus untuk belajar. Nah makanya seandainya bagi guru misalnya menemui siswa yang susah belajar, mungkin perlu ada pendekatan baru atau perlu ada cara baru atau metodenya dilakukan gitu ya. lagi aja, diulang-ulang lagi. Termasuk juga untuk siswa, misalnya belajar hal baru itu memang susah dan banyak tekanan, frustrasi dan stres dan lain sebagainya. Tapi seandainya kita bisa melalui rasa frustrasi itu ya, mentoleransi rasa frustrasi dari proses belajar itu, kita bisa tetap gigih untuk mengulang lagi, itu lama-kelamaan otak kita juga pasti bisa menyerap informasi itu dengan optimal. Ya, jadi memang menyadari akan adanya proses belajar gitu, memang tidak instan gitu ya Pak ya, karena memang kan sedang membuka jalan baru di otak kita ya, gitu. Persis seperti itu. Oke, baik. Jadi memang pengulangan itu menjadi kunci mungkin buat kita juga yang orang tua jadi lebih lebih telaten lagi untuk menstimulasi anak-anak kayak gitu ya Pak. Yeah. Oke, selanjutnya tentang bagaimana mungkin kebiasaan atau latihan sederhana yang bisa kita latihan atau kita lakukan sehari-hari untuk mengoptimalkan neuroplasticity ini dan menjaga kesehatan otak. Kadang kita intinya ya udah digunakan tapi kita mungkin kurang memahami
bagaimana sih cara menjaga kesehatan otak itu sendiri, Pak? Oke. Jadi prinsipnya itu jadi prinsip tadi tubuh kita termasuk otak kita itu kan beradaptasi terhadap tuntutan dari kebiasaan dan perilaku kita. Contohnya aja seperti otot. Seandainya seorang itu rajin berolahraga, maka ototnya akan kuat. Iya, Bahkan sampai berkembang. lansia pun mungkin ototnya makan banyak. Tapi seandainya tidak pernah berolahraga, hidupnya sedentary itu Iya, ya jarang bergerak gitu ya, Pak, jarang ya? bergerak, otomatis tubuh akan Melemah, mengenali bahwa otot ini ternyata tidak dipakai nih, ya udah akhirnya lama-kelamaan ototnya akan menyusut. menurun kemampuan gitu Ya, ya, Pak, ya? menyusut gitu. Nah, itu sama dengan otak kita. Jadi prinsipnya adalah use it or lose it ya. Jadi perlu kita gunakan terus-menerus supaya itu juga ya seperti otot tetap terjaga gitu. Jadi belajar hal baru itu akan meningkatkan meningkatkan aktivitas otak itu. Misalnya belajar kemampuan baru atau belajar Bahasa ilmu baru baru, gitu bahasa ya? baru tentu saja. Terus atau misalnya aktivitas-aktivitas yang itu mengasah berpikir Konsentrasi, kita. iya. Konsentrasi bisa. Mengasah berpikir misalnya main puzzle gitu. Oh iya. Dan itu bisa menjadi faktor protektif ketika nanti di lansia. Semacam menjadi buffer atau bantalan terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan memori gitu ya, dengan Pak? otak, memori dan itu fungsi eksekutif yang lainnya. Nah, tapi tentu saja ada hal-hal lain yang seperti saya sebutkan tadi, aktivitas fisik itu juga sangat penting karena dengan aktivitas fisik itu nanti suplai oksigen ke otak itu akan lebih banyak ya, Pak? Ya, lebih lancar dan sel-sel kita dalam membangun koneksi baru maupun memproses informasi itu membutuhkan oksigen. Sehingga aktivitas fisik dan tentu saja nutrisi ya. Kalau nutrisi itu ada banyak lah yang memang itu baik untuk otak dan juga bisa buruk juga untuk otak. Dan yaitu tadi kalau secara perilaku ya kita bisa membiasakan untuk berpikir atau misalnya mencoba hal baru atau belajar hal baru. Berarti misalnya kayak kita jangan terlalu terpatok dengan rutinitas misalnya yang biasanya lewat jalan itu karena kita udah secara otomatis tahu ya udah lewat situ aja gitu, bisa mungkin berganti lewat rute jalur yang lain gitu ya, Pak ya, biar menambah konsentrasi kita juga dalam menjalani hari salah satunya. Itu sebenarnya salah satu cara yang cukup sederhana ya. Cukup sederhana ya. Dan memang sudah ada penelitiannya bahwa ketika seorang itu terbiasa di sebuah rute terus kemudian dia mengambil rute baru, itu memang ada proses ekstra Belajar yang lagi, terjadi iya. dan itu membantu dalam membuat otak itu tetap semakin aktif dan semakin melakukan restrukturisasi itu tadi. Kalau untuk pembahasan kita yang selanjutnya tentang bagaimana apakah neuroplasticity ini dapat berdampak negatif, Pak? Dari tadi kan cukup banyak yang berkaitan dengan hal yang positif. Ya tadi seperti contoh tadi adiksi ya. Jadi neuroplastisitas itu bisa terjadi secara adaptif maupun maladaptif dan itu semua tergantung dari kembali bahwa otak kita dan tubuh kita itu menyesuaikan dengan tuntutan dari lingkungan kita. Seandainya kita setiap hari misalnya bermain game dan kita mendapatkan kesenangan dari itu, otomatis otak juga akan melakukan restrukturisasi untuk memproses perilaku itu sehingga lama-kelamaan itu nanti akan menjadi kebiasaan dan itu kebiasaannya juga tercermin di koneksi-koneksi otak kita yang mana yaitu tadi sehingga terbentuk adanya adiksi dan sebagainya. Termasuk juga misalnya terbiasa untuk melihat sisi negatif dari sesuatu gitu ya. Misalnya kita terbiasa untuk memandang atau mempersepsi atau menilai kekurangan gitu ya. Menilai sesuatu dari kurang-kurangnya terus gitu. Nah, itu juga nanti bisa meningkatkan risiko untuk sampai ke gangguan mental seperti depresi. Tapi bukan berarti bahwa positive thinking always gitu enggak ya. Iya. Jadi memang harus seimbang tapi setidaknya dengan melatih otak untuk berpikir berbeda dari biasanya ataupun melatih dengan kebiasaan baru dan meminimalisir kebiasaan-kebiasaan yang misalnya memberikan kita sensasi kebahagiaan sesaat yang
cepat kayak gitu. Mungkin ya misalnya tadi dengan game kayak gitu ya Pak ya. Mungkin dengar terlalu banyak melihat sosial media misalnya kayak sekarang video-video pendek yang sebenarnya itu hanya memancing dopamin kita sesaat aja gitu ya Pak ya. Ya, jadi ketika seorang itu mengalami adiksi terhadap sesuatu, itu kan adiksi itu kan didorong oleh tadi ya sistem dopamin itu. Nah, ketika seorang itu sudah mengalami adiksi terhadap sesuatu, itu terhadap hal-hal lain selain hal itu, misalnya adiksi terhadap game. Hal-hal lain yang menyenangkan untuk orang lain, itu tidak lagi semenyenangkan itu untuk orang yang mengalami adiksi. Karena sudah menjadi biasa. Ya, dan itu juga ya karena neuroplastisitas tadi ada perubahan struktur dan respons otak terhadap pemrosesan reward itu, pemrosesan hal-hal yang menyenangkan itu tadi. Ya, jadi yang selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak tentang seberapa cepat sih perubahan otak itu melalui konsep neuroplasticity itu sendiri. Misalnya apakah butuh beberapa kali pengulangan atau mungkin ada latihan-latihan khusus atau pembiasaan khusus seperti itu Pak? Oke, kalau secara latihan khusus ini nggak ada ya, maksudnya kayak misalnya senam otak gitu sebenarnya juga tidak terlalu ini ya. Tapi sebenarnya ada ya Pak ya kayak gitu untuk senam otak itu? Beberapa dicoba misalnya kayak senam otak itu sebenarnya benefit dari misalnya kayak senam otak itu ya karena menggerakkan tubuh saja, olahraga gitu ya. Tapi maksudnya apakah itu ada benefit secara neuroscience dan secara kognitif itu masih dipertanyakan. Tapi sebenarnya ya simpel tadi bahwa neuroplastisitas itu bisa terjadi dalam waktu yang dekat, misalnya memperoleh informasi baru, misalnya dari podcast ini terus kemudian ada koneksi baru gitu ya. Nah, tapi koneksi baru itu biasanya masih rentan sifatnya. Nah, ketika nanti tidur akan ada proses namanya konsolidasi. Nah, koneksi yang rentan itu terus kemudian akan dikuatkan dan akan dipindah quote unquote dipindah penyimpanan informasinya dipindah ke bagian cerebral cortex di atas ini ya. Nah, kalau udah sampai di sini itu informasinya jadi lebih permanen gitu. Ya, long term memory ya, gitu long term memory gitu. Nah, itu yang cara simpelnya. Tapi juga tergantung dengan kompleksitas dari tugasnya. Misalnya tadi belajar musik kan nggak mungkin satu hari bisa. Iya, gitu ya. Jadi kompleksitas tugasnya itu juga berpengaruh terhadap seberapa lama kita belajar, dan itu neuroplasticity memang terus ada restrukturisasi otak terjadi terus-menerus, tapi untuk mencapai optimal itu butuh waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Jadi waktunya itu bisa sangat bervariasi tergantung tugas kognitifnya ya, yang kita betul. terima. Oke. Baik, mungkin untuk pembahasan kita tentang neuroplasticity cukup sampai di sini. Luar biasa sekali penjelasan dan yang insightful sekali dari Pak Zulfikri Hakim gitu ya. Jadi dari podcast ini kita bisa memahami bahwasannya neuroplasticity itu menjadi bukti gitu bahwa otak kita tuh sangat luar biasa gitu, adaptif dengan lingkungan sekitar, dengan apa yang kita pelajari ataupun apa yang kita lakukan, pembiasaan seperti apa. Karena dengan kebiasaan yang tepat kita dapat memahat otak kita menjadi versi terbaik dari diri kita kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa nih share pengalamannya, mungkin pernah merasa sepertinya otak saya berubah nih setelah melakukan kebiasaan baru yang lebih baik, atau mungkin setelah lama nggak belajar terus belajar lagi sepertinya ada kesulitan-kesulitan tersendiri kayak gitu ya. Dan terima kasih banyak Pak Zulfikri yang sudah hadir di sini dan berbagi ilmu dan insight-nya untuk kita semua gitu. Dan semoga teman-teman semua tetap hadir dalam podcast di kanal pengetahuan Fakultas Psikologi UGM di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa tetap berlatih maksudnya membiasakan kebiasaan yang lebih baik, karena otak kita tumbuh dan berkembang bersama pembiasaan diri kita. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, share jika informasi ini bermanfaat buat kalian. Dadah.